Jemaat, selamat hari Minggu. Ibadah hari ini membawa kita dalam perenungan Minggu ke-6 Prapaskah, sekaligus merayakan kebaikan Allah dalam karya pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Perempuan yang ke-56. Tema ibadah hari ini adalah mengucap syukur di tengah pergumulan. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Yance Tonapa. Hari ini kita bersyukur kepada Allah yang menyertai perjalanan panjang pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Perempuan GPIB. 56 tahun lamanya, PKP GPIB bergumul dan berjuang menjawab panggilan sebagai umat Allah yang dibarui untuk membarui dunia, mewujudkan hakikat sebagai tubuh Kristus yang menghadirkan damai sejahtera. Kaum perempuan hadir dalam keragaman status, kondisi, dan peran. Pengalaman dan pemikirannya penting untuk didengarkan. Kaum perempuan adalah sekutu Allah menghadirkan dunia yang setara, adil, dan damai sejahtera. Ia bisa saja seorang perempuan mandiri tanpa pasangan. Namun, hatinya akan sangat terluka jika distigma sebagai perempuan tak laku atau perawan tua. Ia adalah sosok tegar yang merengkuh kelemahan dan disabilitasnya. Tapi jiwanya tersayat sakit jika direndahkan dan dihina. Ia mungkin sedang meratap meminta anak dan memohon Tuhan memberkati rahimnya. Maka hargailah tiap air mata dan keluhannya, dan hentikanlah penghakiman terhadapnya. Ia bisa saja seorang ibu janda yang bergulat dalam kehidupan. Tolonglah mereka dengan memberi semangat dan dukungan. Ia mungkin seorang ibu tunggal yang bertarung nyawa bagi anak demi kelayakan. Doakanlah dengan ketulusan, sapalah dengan kasih sayang, karena berjuang sendirian pasti tak pernah ia rancangkan. Berbagai pengalaman mewarnai kehidupan perempuan. Manis dan pahit, asam atau getir, sukacita pun juga air mata. Seorang perempuan selalu merindukan dan mengharapkan saat di mana ia dikenal sebagai pribadi yang utuh. Diterima sebagai sesama ciptaan Allah yang berharga. Direngkuh dalam semua potensi yang ada dalam dirinya. Karena perempuan adalah penolong yang sepadan. Ia mesti dipandang dan dihormati sebagai rekan perjalanan.
Rumah dan keluarga adalah ruang jumpa yang nyaman, di mana anggotanya saling merangkul dalam kesatuan. Allah yang rahimi merawat dan menjamin keberlangsungan. Menetapkan rahim perempuan menghadirkan kehidupan. Kerahimannya yang ilahi itu mengajari kita menghargai perempuan. Sehingga tindakan mengabaikan hak perempuan perlu dilawan. Pikiran yang menghinakan tubuh perempuan mesti ditinggalkan. Dirgahayu Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan, Allah Pencipta di dalam Kristus Yesus menuntun dan merawat kita, serta Roh Kudus-Nya menguatkan dan memampukan setiap jiwa. Jemaat, marilah kita mempersiapkan diri, hati dan pikiran untuk menyambut firman Allah. Marilah berdiri dan memuji Tuhan dengan menyanyikan Gita Bakti nomor 3 bait 1 dan 2.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tabiskan ibadah kita dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sebagai nats pembimbing kita di hari Minggu ini, terambil dari Filipi pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6 mengatakan buat kita sekalian, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Mari saudaraku, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, di hari Minggu ke-6 Prapaskah ini, Engkau hadir sebagai anak domba. Kami mengingat dan berefleksi tentang kehidupan yang semakin sulit dan rumit. Pandemi COVID-19 masih mengancam nyawa manusia, tetapi pada saat yang sama, kami semakin kehilangan kontrol diri dan makin mengabaikan panggilan untuk menyatakan keselamatan dan kebaikan-Mu bagi sesama dan ciptaan. Kami mengaku bahwa kami telah mempraktikkan tindakan-tindakan yang melawan keteladanan, meremehkan kehidupan, dan mengabaikan kesehatan. Suara kami melemah, harapan bergeser pada kepercayaan diri yang tinggi, dan mengabaikan panggilan untuk menyelenggarakan kehidupan. Ya Allah, di hari kami mengingat dan merayakan hari ulang tahun Pelkat PKP GPIB ke-56 ini, kami diajak untuk menyelidiki perilaku dan cara pandang kami terhadap sesama manusia, khususnya terhadap kaum perempuan. Terima kasih Tuhan telah menghadirkan kaum perempuan. Mereka hadir sebagai ibu, istri, anak, saudari, sobat, kerabat jauh atau dekat. Kiranya kami menjalani tugas dan tanggung jawab yang kami emban dalam semangat kebersamaan, kesetaraan, dan cinta kasih dalam Kristus. Terima kasih Tuhan telah menjadikan perempuan sebagai penolong kami yang sepadan. Kami menyaksikan mereka menjadi pengajar, rekan, dan teman ziarah. Mampukanlah kami untuk mendukung, menyediakan ruang dan kesempatan bagi mereka berkarya dan berperan dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Terima kasih untuk kepercayaan menjalankan misimu di dunia ini. Kami tunduk dalam tuntunan dan ajaran dengan menghambakan diri. Terpujilah Engkau yang memanggil kami sebagai sahabat dan rekan kerja, mengangkat yang oleng karena berbagai tantangan kehidupan.
Kami mengaku bahwa kami lalai memupuk kesadaran, kurang menghargai suara dan kepemimpinan perempuan. Kiranya kami bangkit kembali dalam semangat memupuk kebersamaan serta menumbuhkan kecintaan terhadap panggilan. Terima kasih untuk kekuatan yang Engkau berikan, sehingga kami beroleh kasih karunia menapaki kembaran zaman. Pakailah kami untuk sedia mendengar jiwa-jiwa yang merindukan pertolongan, membebaskan orang yang ditindas dalam budaya yang merendahkan. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk bertindak dalam iman dan kasih, sehingga kerahiman Allah tercermin dalam karya yang merahmati sesama. Terpujilah Engkau ya Allah, di dalam Kristus yang kami puji dan ikuti. Kiranya keselamatan yang darimu memenuhi hidup, hati dan pikiran kami. Engkau sang tabib ajaib yang memulihkan dan membalut yang terluka. Karuniakanlah kesembuhan bagi tubuh dan jiwa yang menderita. Kiranya dalam harap yang meluap, kami layak untuk terus menerima pengampunan, tuntunan, dan penyertaan-Mu yang sungguh mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini saatnya kita akan memasuki pemberitaan firman Tuhan. Kiranya jemaat Tuhan mempersiapkan Alkitabnya yang terambil dari Filipi pasal 1, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Filipi pasal 1, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-8. Jika jemaat Tuhan sudah menemukan, mari kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bimbinglah kami ya Roh-Mu ya Tuhan, sehingga di saat kami membaca, merenungkan sebagian dari kitab Tuhan, kami dimampukan untuk mengerti dengan baik, dan secara khusus kami dimampukan taat memberlakukan sabda-Mu dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan untuk selamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah bangkit berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Hosiana. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Filipi pasal 1 ayat 1 sampai dengan 8. Filipi pasal 1 ayat 1 sampai dengan 8 yang menyatakan, dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia
yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang kita kembali berjumpa walaupun dalam ruang virtual, tapi percaya bahwa ikatan persekutuan kita selalu berada dalam kuasa Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita di hari Minggu ini adalah mengucap syukur di tengah pergumulan. Kata bersyukur, saudaraku, saya percaya sering diucapkan semua anak-anak Tuhan. Dan tahukah saudara bahwa dalam Alkitab, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, ada 48 kata bersyukur. Dan ada 185 kata syukur. Itu artinya saudara-saudaraku, ketika Alkitab baik perjanjian lama perjanjian baru memuat kata-kata bersyukur atau kata syukur, mengucap syukur, itu berarti bagian dari kehidupan keimanan kita yang harus kita perlihatkan. Tetapi pertanyaan kita saudaraku adalah, mampukah kita mengucap syukur ketika kehidupan kita dipenuhi dengan berbagai persoalan, dipenuhi dengan berbagai pergumulan, dipenuhi dengan berbagai penderitaan? Saya percaya saudara-saudaraku, mulut kita mungkin mengalami kesulitan untuk bersyukur. Tetapi apapun itu, mengucap syukur, bersyukur adalah bagian dari karakter iman yang harus dipertontonkan oleh anak-anak Tuhan. Sebab mengucap syukur adalah suatu tindakan iman yang bukan sekedar keluar dari ucapan kata-kata lewat mulut. Tetapi mengucap syukur adalah tindakan yang keluar dari hati yang tulus, keluar dari kerohanian kita, karena kita melihat begitu banyak kebaikan-kebaikan Tuhan, atau tangan Tuhan yang terbuka di setiap kehidupan kita. Itulah mengapa di dalam teks Ibrani mengucap syukur adalah yadah. Kata yadah ini adalah tangan Allah yang terbuka. Artinya bahwa ketika kita mengucap syukur, kita merasakan tangan Tuhan yang terbuka, yang memberikan suatu kehidupan kita walaupun berada dalam situasi yang tidak mengenakan bagi kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
dalam tulisan Paulus kepada jemaat di Filipi yang adalah bagian dari perjalanan misinya mendirikan jemaat ini. Surat ini memperlihatkan bahwa Paulus juga selalu bersyukur dalam kondisi apapun dalam kehidupannya. Ketika Paulus menulis surat ini, dia sedang berada dalam penjara. Coba perhatikan saudaraku, dia selalu memulai setiap suratnya dengan salam dan ucapan syukur dan doa. Itu artinya apa saudaraku? Bahwa Paulus menyadari bahwa dengan bersyukur bagian dari iman yang tidak terpisahkan dari setiap anak-anak Tuhan. Nah, kalau kita membaca Filipi pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8, kita akan menemukan mengapa Paulus mengucap syukur. Coba saudara perhatikan dalam pembacaan kita, baik dalam ayatnya yang ketiga maupun ayatnya yang ke-5. Saya bacakan ayat ketiga. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Ayat ke-5. Aku mengucap syukur kepada Allah karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Dia mengucap syukur di tengah-tengah penderitaannya di penjara. Oleh karena berita Injil, walaupun mengalami berbagai tantangan, Injil itu tetap hadir di tengah-tengah jemaat Tuhan. Walaupun Paulus tidak bersama dengan jemaat di Filipi, berita Injil yang diperdengarkan tetap menjadi kekuatan hidup mereka. Oleh karena apa? Karena Allah menjamin persekutuan itu. Dan itulah karakter dari Rasul Paulus, memperlihatkan iman yang tangguh di tengah-tengah penderitaan yang dialami. Di tengah-tengah pergumulannya, ia masih bersyukur kepada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya katakan sekali lagi bahwa untuk bersyukur tidaklah mudah. Apalagi ketika saudara dan saya mengalami kesusahan hidup. Ketika saudara dan saya mengalami berbagai rintangan dalam setiap langkah kehidupan kita. Tapi saudara-saudaraku, kalau Alkitab Perjanjian Lama dan Alkitab Perjanjian Baru menekankan bersyukur, itu berarti bahwa bersyukur, mengucap syukur itu sangat penting dan tentunya memiliki manfaat dalam setiap kehidupan kita. Paling tidak saudara-saudaraku, manfaat bersyukur itu saya catat ada 3 hal ketika kita bersyukur kepada Tuhan. Yang pertama, saudara dan saya akan dibantu untuk memahami kehidupan ini harus dihargai. Ketika saudara bersyukur, itu berarti saudara dan saya membantu kita menghargai kehidupan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan ini. Gembira, susah, buruk, baik kehidupan kita, tetap kita hargai. Kemudian yang kedua saudaraku, manfaat dari bersyukur adalah membantu kita untuk menjaga kehidupan iman kita, hubungan kita dengan Tuhan dan sesama kita. Orang yang bersyukur adalah orang yang tahu berterima kasih kepada Tuhan. Orang yang bersyukur membuat hidupnya dalam menjalaninya tidak mudah untuk menyerah dengan keadaan. Karena dia percaya bahwa Allah tetap memegang kendali dalam kehidupannya. Manfaat yang ketiga saudaraku adalah membantu kita untuk menemukan damai sejahtera Allah.
Dan ketika saudara bersyukur, itu menghadirkan damai sejahtera dalam hati kita, dalam pikiran kita, yang membuat mentalitas kita tidak gampang rapuh. Kita tidak mudah sakit stres, karena kita menyadari bahwa perjalanan kehidupan ini selalu silih ganti. Ada waktunya kita mengalami pergumulan hidup, ada waktunya kita mengalami kegembiraan. Tapi bukan persoalan kita bergumul atau persoalan kita bergembira, tapi bagaimana wujud syukur kepada Tuhan itu kita panjatkan kepadanya sebagai buah dalam kehidupan keimanan kita. Nah, saudara-saudaraku, saya percaya saudara dan saya mungkin mengalami situasi kekhawatiran, ketakutan di tengah pandemi yang sudah hampir memasuki 1 tahun ini. Kita bertanya-tanya, kapan berakhir situasi pandemi ini? Tidak ada yang tahu jawabannya. Tapi pastikan bahwa dalam kondisi apapun, kita tetap menghadirkan syukur itu dalam kehidupan kita. Apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika, saya bacakan buat saudara. 1 Tesalonika pasalnya yang kelima ayat 18. Demikian dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi bersyukur itu adalah perintah dari Tuhan, itulah kehendak Tuhan di dalam Yesus Kristus, yang menandakan bahwa kita telah merespon kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Bahwa di balik semua kehidupan yang kita lewati dalam pergumulan, dalam kesusahan, bahwa ada rancangan Tuhan yang sedang diatur olehnya, agar kita mampu melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Saudaraku, hari ini di dalam ibadah minggu kita mengucap syukur bahwa Pelkat PKP pada tanggal 18 akan memasuki usia yang ke-56 tahun. Perjalanan yang panjang bagi Pelkat PKP, di mana persekutuan kaum perempuan bagian dari kehidupan yang Tuhan karyakan. Seorang perempuan yang hari dalam persekutuan juga tentunya melewati masa-masa yang sulit dalam kehidupannya. Seorang ibu yang tentunya juga mengalami berbagai kesesakan-kesesakan dalam kehidupannya. Tapi tahukah saudara bahwa kehadiran PKP ini adalah buah karya Tuhan yang hendak memperlihatkan bahwa semua persekutuan kaum perempuan ini menjadi alat bagi Tuhan untuk mendatangkan sukacita. Dalam kondisi apapun, perempuan adalah berkat yang hendak dinyatakan Tuhan di dalam bersekutu, di dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan bermasyarakat. Itulah wujud kehadiran PKP sebagai alat yang mau membawa misi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Selamat kepada Pelkat PKP, jadilah perempuan-perempuan yang hadir dalam persekutuan ber-GPIB, membawa berkat-berkat di tengah-tengah kehidupan apapun. Perlihatkan karakter yang kuat, perlihatkan karakter seorang ibu, seorang perempuan yang mampu menghadapi berbagai pergumulan apapun. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kristus
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri bersama-sama orang percaya yang berada di segala waktu dan tempat. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan sikap yang baik, dengan hati dan mulut masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati. Kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Berkati bangsa dan negara kami ya Tuhan, yang Tuhan anugerahkan. Biarlah para pemimpin-pemimpin negara ini, baik yang ada di pusat maupun yang ada di setiap daerah, khususnya pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram, bersama dengan aparat kepolisian dan TNI, kiranya diberikan hikmat menjaga keutuhan NKRI dan Pancasila, sehingga anak bangsa dapat menikmati kehidupan di dalam keberagamaan, baik budaya, suku, dan agama, saling bergandeng tangan membangun bangsa ini. Kami mendoakan proses vaksin yang terus dirancang dan terus berjalan. Tuhan berkati semua lancar. Biarlah efek dari vaksin ini Tuhan membuahkan hasil, karena kuasa Tuhan bekerja untuk menjauhkan akan virus COVID-19. Kami mendoakan para petugas-petugas medis dimanapun mereka berada dalam tugas tanggung jawab, berikan mereka kesabaran, kekuatan, kesehatan prima di tengah-tengah tugas yang Tuhan percayakan bagi mereka semua. Kami mendoakan akan gereja Tuhan di muka bumi, khususnya gerejamu GPIB, terlebih jemaat GPIB Immanuel WR Supratman Immanuel di sini, dengan berbagai kegiatan baik secara daring maupun luring. Dalam nama Tuhan Yesus Engkau berkati, Engkau memberkati baik daya dan dana. Tuhan menopang di tengah tantangan yang ada. Bersama-sama dengan Majelis Sinode GPIB, Mupel GPIB, lembaga gereja Yayasan Kristen, biarlah Tuhan misi visi di gereja Tuhan di muka bumi ini dengan lembaga-lembaga yang ada Tuhan berkati. Kami menyerahkan para pelayan firman dan sakramen, hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala sidang khususnya di jajaran GPIB. Tuhan berkati semua, berikan kekuatan, kesehatan prima dalam tugas pekelayanan, khususnya hamba-Mu yang Kau hadirkan di jemaat ini. Bersama dengan keluarga, Tuhan berkati kami semua. Berkati rekan-rekan sepelayanan, baik Bapak Pendeta Sony, Bapak Pendeta David, dan kehadiran vikaris dalam proses perupaan. Juga memberkati para diaken, penatua, komisi-komisi, BPPJ, para karyawan koster, di tengah-tengah tugas mereka semua, bersama-sama dengan tim multimedia, operator, pemandu lagu, diberkati oleh Tuhan. Khususnya kami mendoakan sukacita bagi perjalanan Pelkat PKP yang Tuhan anugerahkan di usia ya Tuhan, yang Tuhan boleh anugerahkan di tengah-tengah kehidupan bergereja. Di usia yang ke-56 adalah berkat Tuhan. Berkati Pelkat PKP, para pengurus baik di tingkat sinodal, di tingkat mupel maupun di tingkat jemaat, khususnya para pengurus jemaat Tuhan yang ada di jemaat GPIB Immanuel Supratman. Tuhan berkati mereka dalam tugas pelayanan dan juga dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh jemaat Tuhan. Biarlah di tengah kondisi yang ada ini, Engkau memberkati kesehatan mereka semua. Engkau memberkati kebutuhan-kebutuhan hidup mereka.
Dan Tuhan kiranya melihat mereka di saat mereka berada dalam kondisi yang lemah, baik berada di rumah sakit maupun di rumah rupa, di dalam nama Yesus Engkau jamah sembuhkan mereka. Kami mendoakan juga orang-orang tua kami di masa tua mereka. Biarlah Engkau selalu hadir menjadi sahabat di tengah tubuh mereka, agar mereka tetap menikmati kasih sayang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mendoakan akan keberadaan, akan persekutuan ini siang dan malam. Biarlah Engkau datang hadir memberkati, agar semuanya boleh berjalan sesuai dengan rancangan Tuhan. Mereka yang berada dalam situasi pergumulan oleh karena berbagai pergumulan, bencana alam dimanapun, kiranya Tuhan datang menghampiri mereka. Dan Tuhan juga datang mengajarkan untuk bersukacita bagi mereka. Dalam sepekan ini, usia kelahiran maupun usia perkawinan, Tuhan berkati mereka semua. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami bermohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dalam kitab Yesaya 40 ayat yang ke-31 disebutkan bahwa tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Allah di dalam Kristus Yesus adalah sahabat yang sejati. Kita bersukacita untuk kekuatan baru yang Sobat Agung anugerahkan. Mari memberi persembahan sebagai tanda syukur kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Yang
Mari kita berdiri, kita bawa persembahan kita ke dalam doa. Ya Allah, kiranya persembahan yang kami kumpulkan ini secara langsung di gedung gereja atau melalui cara online, Engkau terima dan berkati. Kiranya kami sebagai gereja-Mu tunduk dalam sikap hormat dan patuh untuk menyerahkan dan mengelola persembahan yang adalah harta milik-Mu ini, ya Tuhan. Tuntunlah agar majelis jemaat setia melakukan tugas dan tanggung jawab panggilan, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan nama-Mu terus dinyatakan di muka bumi. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Perempuan yang menginspirasi. Mari kaum perempuan GPIB bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Yesaya 60 ayat 1. Puji syukur kita naikkan kehadirat Tuhan yang Maha Kasih, karena dalam segala situasi dan kondisi Tuhan tetap menyertai kita hingga hari ini. Di tengah situasi pandemik virus corona yang sudah kita jalani kurang lebih 1 tahun lamanya, Kasih Tuhan tetap kita rasakan, sehingga hari ini kita boleh memperingati hari ulang tahun Persekutuan Kaum Perempuan GPIB yang ke-56 tahun. Ini merupakan kali yang kedua kita merayakan hari ulang tahun di tengah pandemi virus corona. Situasi yang membuat kita menjadi peduli dengan kemajuan teknologi dan juga membuat kita lebih peka untuk saling membantu dan meringankan beban atau kesulitan yang dihadapi oleh sesama kita. Corona datang tanpa diundang. Dan hingga saat ini belum ada tanda-tanda corona akan segera beranjak dari bumi yang kita cintai. Ini menimbulkan kekhawatiran bagi umat manusia. Berapa lama lagi harus menjalani kehidupan dengan sesuatu yang baru atau tatanan baru yang kurang nyaman dan tidak menyenangkan. Mau ke gereja harus daftar dulu. Bila kuota sudah penuh, kita harus ibadah di rumah secara daring. Pakai masker sepanjang berada di luar rumah. selalu cuci tangan, jaga jarak, tidak boleh berkerumun, dan lain sebagainya. Tatanan baru ini kita jalani dengan disiplin, taat, sabar, dan tekun. Sehingga kita mampu beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang tidak biasa menjadi terbiasa. Karena dampak virus corona itu tidak hanya mengubah tatanan hidup manusia, tetapi juga kondisi perekonomian dan sosial ikut terganggu. Angka pengangguran dan kemiskinan semakin tinggi. Bahkan angka perceraian terus meningkat. Sebagai perempuan milik Tuhan yang diciptakan untuk menjadi penolong, kita harus dapat menjadi inspirasi bagi sesama melalui hal-hal yang sederhana seperti membantu pemerintah dalam rangka mencegah penyebaran virus corona dengan mentaati protokol kesehatan.
menjalani kehidupan tatanan baru dengan disiplin. Sabar menghadapi berbagai kesulitan. Tekun berkarya sesuai dengan potensi diri yang Tuhan anugerahkan kepada kita masing-masing. Agar kita tidak tenggelam dalam kekhawatiran yang hanya akan merugikan diri kita sendiri. Tetapi sebaliknya, memotivasi diri sendiri dan orang lain untuk bangkit dan menjadi terang yang dapat menerangi kegelapan di sekitar kita. Selamat Hari Ulang Tahun PKPKP. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah amanat pengutusan yang berkata, pergilah dalam damai sejahtera Allah. Beritakanlah dan aminkanlah firman Tuhan yang sudah kamu dengar, melalui laku hidup yang mencerminkan kebaikan Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiran saudara-saudara kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.